Ketika berita kematian Aidit sampai di Cina, Mao Zedong menulis puisi bertajuk Bela Sungkawa untuk kawan Aidit. Puisi tersebut kelak dimuat dalam buku Mao Zedong Su Chi Guangzi, kumpulan lengkap puisi Mao Zedong. Puisi mengenang Aidit memakai subjudul Pejuang Komunisme Internasional. Berikut terjemahan yang dilakukan Nurdiana yang dimuat dalam buku biografi karya Putri Sulung Aidit, Ibra Ruri Putri Alam tahun 2006. Tegap menghadap jendela, dingin di ranting jarang, tersenyum mendahului mekarnya berbagai kembang. Sayang, wajah girang tak berwaktu panjang, malahan gugur menjelang musim semi datang. Yang akan gugur, gugurlah pasti. Gerangan haruskah itu mengesalkan hati? Pada waktunya bunga mekar dan gugur sendiri, wanginya tersimpan menanti tahun depan lagi. Dalam persidangan Mahmilub terungkap, Bung Karno lewat saluran resmi Deparlu sekitar akhir bulan Juli 1965 telah memanggil Aidit dan Nyoto yang sedang berkunjung ke sejumlah negara Blok Timur. Tidak pernah dirinci secara tuntas apa makna panggilan tersebut. Oleh karena panggilan ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah posisi Aidit dan Nyoto begitu penting sehingga Presiden khusus memanggil mereka? Atau Bung Karno sudah pernah mengeluhkan kondisi kesehatannya? Sebab kalau tidak pernah ada keluhan mengapa dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Aidit membawa serta tim dokter dari Cina apa sekadar untuk mencari second opinion. Tanggal 4 Agustus 1965 pagi itu Bung Karno mengeluh sakit, kemudian muntah-muntah ketika sedang menerima tamu sambil minum kopi di beranda belakang Istana Negara. Kata Mangil Marto Wijoyo, Komandan DKP atau Detasemen Kawal Pribadi, pasukan khusus Brigade Mobil Kepolisian, pengawal Bung Karno sejak proklamasi kemerdekaan. Berita sakitnya Presiden Soekarno langsung berkembang ke tengah masyarakat, apalagi semua tahu pola kehidupan pribadinya kacau balau, tidak pernah hidup teratur. Tidak mengherankan ketika kemudian berkembang pertanyaan bagaimana jika sampai terjadi sesuatu. Di depan sidang Mahmilub, Ketua Biro Khusus PKI Kamaruzaman mengatakan, tanggal 12 Agustus saya dipanggil kawan ketua, diberitahu bahwa Bung Karno sakit parah dan ada kemungkinan Dewan Jenderal bergerak untuk merebut kekuasaan begitu beliau meninggal dunia. Sebagai petugas profesional tanpa menunggu instruksi lanjutan, Syam mengaku sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sejak tanggal 6 September 1965 dia mulai menggelar pertemuan dengan para perwira maju yang sudah berhasil dia bina. Rangkaian rapat untuk mematangkan skenario guna menangkal dan mendahului rencana Dewan Jenderal merebut kekuasaan. Rapat pertama dihadiri 3 orang tokoh, Kolonel Infanteri Abdul Latif, Letnan Kolonel Infanteri Untung Syamsuri, dan Mayor Udara Sujono. 3 perwira militer di atas merupakan tokoh kunci di Jakarta karena masing-masing memegang posisi strategis, penjaga keamanan ibu kota, pengawal presiden, dan pengawal pangkalan udara utama yaitu Halim Perdana Kusuma. Perjalanan waktu membuktikan gagasan dasar Aidit untuk mendahului aksi Dewan Jenderal dalam merebut kekuasaan dari tangan presiden terbukti malah langsung berubah jadi berantakan. Kekuatan PKI yang telah mengklaim punya 3 juta anggota berikut puluhan juta pendukungnya dalam beragam ormas binaan sama sekali tidak mampu menyelamatkan suasana. Mereka langsung kocar-kacir dan dalam waktu sekejap berhasil dilibas Jenderal Soeharto. Begitu juga dengan Aidit serta seluruh pimpinan PKI, baik mereka yang duduk dalam sentral komite sampai anggota di tingkat ranting, hampir seluruhnya bisa diringkus. Bahkan sebagian dari mereka termasuk yang bukan anggota PKI malah langsung diselesaikan.